Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku mau sharing gimana sih biasanya aku kalau lagi dapet orderan custom jahit. Nah, alhamdulillah kali ini baru awal sudah beribet ngomongnya ya. Jadi kali ini tuh aku tuh lagi dapat orderan bridesmaid. Nah, ini tuh ya teman-teman, aku lagi dikejar target ya. Jadi bener-bener deadline itu menghantui aku ya. Jadi sekarang ini aku tuh lagi ngejahit 3 outfit untuk satu bridesmaid ya. Gimana sih ya? Satu bridesmaid gitu. Jadi ini tuh sebenarnya tuh bridesmaid untuk di nikahan teman aku, di bestie aku gitu ya. Nah, alhamdulillah aku dapat kepercayaan dari 2 temanku yang mau jahitin baju di aku. Jadi aku ngejahitin 2 temanku sama aku. Jadi aku ngejahitin 3 baju gitu. Nah, di 2 temanku itu jahitnya untuk di kain ini itu kayak setelan atasan dan bawahan gitu loh. Nah, atasan itu kayak blus, nah bawahnya itu kayak rok gitu. Nah, kalau aku pakai long dress atau gamis. Nah, karena ini tuh harus ngejahit 3 outfit dalam waktu bersamaan, jadi aku harus putar otak banget gimana caranya ini tuh harus selesai dengan tepat waktu gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ini aku lagi ngejahit baju temanku. Jadi ini tuh desainnya itu kayak bagian depan dan belakangnya tuh kayak ada cuttingan yang membentuk lengkungan seperti yang lagi aku jahit ini. Itu potongannya itu pas di bagian kupnat ya teman-teman. Nah, itu aku ngejahitnya memang aku duluin, karena sebelum aku jahit yang lain-lain itu aku sambungin dulu tuh potongan-potongannya, nanti baru aku gabungin antara belakang dan depan kayak gitu. Itu proses aku ngejahit. Nah, karena ini tuh barengan ya teman-teman, jadi aku ngejahitnya tuh nggak kayak satu baju selesai sampai selesai gitu ya terus. Nah, aku tuh jahitnya tuh kayak sedikit-sedikit gitu loh. Jadi misalkan sekarang jahit bahu semua, atau enggak jahit bagian badan semua kayak gitu. Jadi aku ngerasa itu lebih gampang karena part-partnya tuh kan sama gitu. Tapi kalau misalkan aku jahitnya tuh satu baju sampai selesai, itu buat aku tuh kayak terlalu makan banyak waktu gitu. Jadi aku memang ambil part-part yang memang gampang dulu aku kerjain gitu, yang atau enggak yang susah dulu kadang gitu. Pokoknya di bagian-bagian yang memang nggak bisa dikejar waktu gitu loh. Tahu nggak sih maksud aku? Jadi kan ada tuh ya, kan kita kalau udah mepet itu kan harus kejar semua kan. Nah, aku tuh duluin part-part yang memang harus dikejar. Soalnya kadang tuh kalau semakin dikejar itu kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh teman-teman. Aku ngerasanya gitu. Jadi kayak lengan baju itu kan susah, tapi itu kan nggak bisa kejar cepet-cepet. Nih itu aku kerjain duluan gitu. Kalau itu udah selesai itu aku ayem, tenang gitu hatiku teman-teman. Jadi itulah kira-kira perjalanannya nanti gitu, rencananya tuh gitu. Tapi nggak tahu nanti ini realitanya tuh bakal seperti apa ya. Kalian nonton aja pokoknya video ini dari awal sampai habis ya. Jadi tadi setelah aku jahit terus langsung aku obras teman-teman. Jadi bagian-bagian yang sudah aku jahit tadi aku obras. Nah, memang nggak semua part itu aku jahit dulu terus baru diobras. Ada beberapa yang diobras dulu baru dijahit gitu. Itu sih tergantung bagiannya sih. Kayak misalkan kayak bahu gitu itu aku biasanya terakhir setelah diobras, karena memang aku pengen hasilnya tuh kayak hasilnya tuh kayak yang kepisah gitu loh teman-teman, nggak yang gabung gitu ngobrasnya. Jadi biar nanti tuh hasilnya lebih rapi. Jadi kalau diserika itu dia akan mati gitu loh jahitannya teman-teman. Kan kadang kita sering tuh ya nemuin kayak jahitan tuh kayak
kaku atau gelembung-gelembung, itu kadang salah satu penyebabnya tuh kayak itu. Jadi emang harus dipisahkan gitu. Kira-kira seperti itu. Teman-teman, aku mau sedikit sharing nih ya. Kalian tahu gak sih, aku syuting video ini ya, ngisi VO, ini udah mau keempat kalinya. Gak tahu kenapa ini kok bisa kayak gitu ya. Aku juga gak ngerti, parah. Padahal aku tuh ngerasa kayak, padahal aku tuh mesti syuting VO ini kayak biasa-biasanya gitu. Tapi gak tahu kenapa waktu mau diedit, filenya tuh kayak beda gitu loh. Jadi aku tuh bingung parah gitu. Nah ini aku sekarang lagi ngejahit ya, bagian bahunya. Nah ini loh teman-teman yang aku maksud tadi, kayak jahitannya tuh hasil obrasannya terpisah. Terus seperti ini nantinya gitu. Nah aku biasanya kalau yang gabungan-gabungan itu memang di cuman yang kayak potongan-potongan gitu. Tapi kalau misalkan kayak bahu, terus kayak rok, badan, itu aku biasanya aku pisah, biar dia hasilnya lebih rapi gitu sih kira-kira. Tapi itu kadang tergantung stok kain ya. Stok kain asik. Jadi kayak kalau misalkan kainnya sedikit, itu kadang kan nggak bisa ya dipisah, jadi harus digabung. Nah itu mau nggak mau gitu, jadi memang harus dilihat dulu stok kainnya seberapa kayak gitu. Kan kadang ada kain-kain terbatas gitu ya. Itu sangat bikin puter otak banget. Nah, oh ya tadi aku kan belum selesai tuh ya ceritain desain-desain baju-baju yang mau aku jahit kali ini di Bridesmaid kali ini. Jadi ini tuh ya yang desain pertama, temanku tuh yang ada potongan lengkungnya di depan, terus nanti itu ya lengannya tuh kayak bentuk balon gitu loh teman-teman, jadi kayak ngembang gitu. Terus bawahnya itu kayak cuttingan yang setengah lingkaran, tapi depan sama belakangnya tuh panjangnya nggak sama, jadi kayak beda gitu. Jadi membentuk apa ya, seperti turunan kayak gitu. Turunan apa ya, gelombang-gelombang gitulah pokoknya. Intinya tuh kayak pokoknya depan sama belakang tuh beda gitu panjangnya, tapi dia tetap menyatu gitu loh teman-teman. Tergambar nggak sih? Kalau masih nggak tergambar, kalian bisa cek Instagramnya @byelitadian. Mungkin video ini udah tayang belum ya itu? Kayaknya belum deh, belum aku edit sih. Jadi memang kalau kalian mau lihat hasil-hasil jahitan-jahitan aku, kalian bisa cek Instagramnya @byelitadian. Nah itu adalah kumpulan dari custom jahit aku gitu teman-teman. Nah gimana lagi ya kita mau ceritanya. Jadi aku tuh ya kalau lagi terima jahitan yang banyak banget gini ya, ngerasanya tuh kayak aduh otak ini rasanya puyeng gitu, kayak aduh ini aku harus ngerjain apa dulu gitu ya. Tapi ini waktu terus menghantuiku. Sebenarnya waktu lagi syuting ini pun aku juga harus ngerjain bridesmaid lagi, tapi di project yang selanjutnya ya. Tapi ini beda temen. Kalau yang ini tuh aku harus ngerjain 2 project karena ada 2 temanku yang nikahnya barengan, cuman beda sehari aja. Nah kita nih bestie-bestinya yang bingung, kita harus bagi waktu datangnya gitu. Dan lebih pusingnya sih aku ya, karena aku harus ngejahitin teman-temanku ini di waktu yang bersamaan. Ini sebenarnya tuh momen pertama kalinya aku ngejahitin temanku. Sebelumnya aku belum pernah. Ini temanku sama-sama pertama kalinya aku jahitin. Jadi aku tuh benar-benar seneng banget, bersyukur banget temanku ngasih kepercayaan ke aku. Itu aku udah kayak terharu gitu loh rasanya. Terus aku tuh berharapnya semoga teman-temanku suka, teman-temanku tuh puas dengan hasil yang aku jahit. Meskipun mungkin masih banyak kekurangan, tapi aku pengen temanku tuh bahagia, bisa seneng seperti yang aku rasain gitu. Sesimpel itu sih, nggak tahu kenapa ya, mungkin kayak ngejahit tuh mungkin kayak suatu hal yang kayak sebelah mata gitu ya. Tapi buat aku tuh suka banget ngerjain ini gitu, apalagi bisa ngejahitin baju-baju
orang-orang yang dekat sama aku, orang-orang sekitar aku, orang-orang yang percaya sama aku. Itu aku seneng banget. Jadi aku tuh emang suka ngejahitin baju orang tuh, sebenarnya suka banget, meskipun prosesnya tuh susah gitu. Gak tahu kenapa, kayak kalau udah lihat hasilnya tuh, kalau orang pakai baju aku tuh bener-bener seneng, happy banget. Kayak aku ngerasa, wih gila, aku bisa banget ternyata bisa bikin baju itu gitu loh. Atau enggak misalkan orang-orang yang pakai jahitan aku tuh seneng gitu, aku seneng banget nih. Gak tahu kenapa. Nah ini teman-teman, aku tuh lagi ngejahit gamis aku. Jadi gamis aku tuh di sini nih agak unik gitu loh. Jadi bagian badannya tuh biasa, kayak ya potongan badan biasa sih, nggak ada variasi apapun, cuma ada resleting aja. Tapi bedanya nanti tuh uniknya di bagian roknya. Jadi di roknya itu aku kasih kayak lipatan-lipatan yang bentuk kipas gitu loh. Jadi ini tuh aku udah dapat kainnya dari temanku itu, kain polos Max Mara sama kain batik. Nah ini kain batiknya tuh kan kadang aku udah lama banget ya nggak ngejahit batik, maksudnya untuk diri aku sendiri. Aku tuh suka bingung harus ngedesain seperti apa untuk kain batik gitu kan, karena aku tuh emang orangnya agak sedikit unik juga. Jadi aku memang kalau desain-desain yang di baju aku tuh aku suka nyari desain-desain yang memang unik, yang jarang aku jahit, terus yang memang yang challenging banget. Jadi memang momen ngedesain baju ke diri aku sendiri itu kayak jadi momen aku mengeksplor diri aku ya. Sebelum aku ngejahit orang lain, aku tuh pengen eksplor diri aku sendiri gitu. Mana sih jahitan-jahitan yang susah gitu, itu yang aku pingin ya. Jadi karena ini konsepnya itu menyusahkan diri sendiri, aku jadi nyari desain pun yang susah-susah gitu. Kayak ini tuh sebenarnya aku belum pernah ngejahit ini. Jadi ini tuh kan bagian roknya tuh kan kayak setengah gitu kan, batik sama polosnya kayak membentuk ada setengahnya, tapi nggak benar-benar bagi dua gitu loh teman-teman. Jadi kayak di lengkungin gitu loh. Nah terus ada kipasnya itu yang bikin pusing banget. Ini gimana cara jahitnya, bikin polanya sih yang pertama. Ini gimana ya bikin polanya tuh, aku berhari-hari nyari referensi gitu kan. Terima kasih Pinterest sudah memberikan saya banyak referensi, itu benar-benar sangat ngebantu banget. Akhirnya terwujud juga pola yang aku mau, yang lagi aku jahit sekarang ini ya. Itu prosesnya panjang banget teman-teman. Itu nggak segampang yang kita lihat sekarang ini gitu. Itu benar-benar susah banget ya. Tapi pas aku lihat hasilnya tuh benar-benar senang sih. Senang sekali. Gitulah kira-kira. Jadi sekarang ini kan memang bulan-bulan banyak nikahan ya. Jadi alhamdulillah aku juga masih kecipratan rezeki nikahan bulan ini ya. Jadi alhamdulillah banyak banget orderan untuk bridesmaid. Terima kasih banyak atas kepercayaannya ya, para klien aku, para customer aku. Gitu kira-kira teman-teman. Kalian boleh dong komen di bawah, nanya aku next time bisa bikin video apa lagi ya gitu. Aku tuh butuh banget ya cari bikin video yang bikinnya gampang, gak susah, view besar. Itu apa coba ya teman-teman? Selain joget-jogetan ya, gak bisa saya tidak bisa joget-jogetan. Aku sebenarnya pengen masak sih, tapi tuh nggak tahu kenapa kayak belum sempet, karena masih harus harus ngejahit. Ini syuting juga udah malam banget ya. Ini tuh udah jam berapa ya? Jam 11-an gitu loh, jam 11-an malam. Tapi aku tuh harus syuting gitu ya. Jadi mau gak mau ya agak teler-teler gimana gitu loh, karena udah ngantuk banget. Ini tapi sebenarnya otak sama hati lagi tidak menyatu gitu ya. Karena mata ini udah sangat ngantuk ya.
Tapi otak masih jalan kemana-mana karena aku harus ngerjain beberapa pola yang belum aku kerjakan. Itu bener-bener jadi apa ya, jadi pikiran buat aku ya. Karena ini aku udah kejar deadline lagi nih teman-teman, sebulan ini alhamdulillah. Jadi begitu kira-kira. Jadi kalau udah agak ngantuk tapi harus tetap kerja, itu kadang suka agak lemot dikit gitu ya. Gitulah kira-kira. Nih aku lagi jahit batiknya nih teman-teman. Ini kainnya bagus deh, aku suka banget. Temanku pilih kainnya. Jadi kain polosnya ini bahan Max Mara. Tapi bahan Max Maranya tuh yang bagus gitu loh menurut aku, lentur gitu. Kalau kain batiknya juga aku suka. Jadi dia tuh kayak masih jatuh gitu loh teman-teman. Jadi nggak yang kaku banget meskipun katun, tapi nggak tahu nih bahannya apa ya. Sebentar teman-teman, saya menguap angop. Aduh saya so ngantuk. Ya Allah ya Robbi. Jadi inilah realita kehidupan content creator ya. Apapun yang terjadi harus tetap syuting gitu ya. Apalagi hari ini tuh aku tuh full banget dari pagi sampai sore terus sampai malam gitu ya. Tadi pagi tuh aku harus ke Plaza Marina. Habis dari Plaza Marina aku harus ke digital printing sampai sore. Oh enggak sih, awal tuh aku ke bank dulu. Ngurusin m-banking ya, karena kemarin aplikasinya error. Sebenarnya HP ku sih yang error gitu ya. Jadi aku harus install ulang. Akhirnya aku harus ngurus lagi ke customer service di bank gitu kan. Terus habis dari bank langsung aku ke Plaza Marina. Aku harus nganterin kabel itu karena kemarin aku lupa nggak ngasih kabel waktu jual HP ya. Jadi kemarin aku habis jual HP untuk beli HP baru lagi. Ya begitu kira-kira. Karena itu sungguh jadi dilema juga ya. Kadang tuh HP lama aku tuh ya teman-teman, itu tuh sebenarnya enak fasilitasnya ya. Tapi karena dia HP yang nggak terlalu, sebenarnya mau HP apa ya bilangnya, takut nyebut brand gitu kan. Pokoknya HP itulah gitu kan. Nah HP itu tuh sering mati gitu loh teman-teman, suka tiba-tiba mati nggak jelas terus nge-restart gitu. Nah kalau pas nge-restart sendiri nggak apa-apa, bisa nyala. Nah kalau tiba-tiba mati terus nggak mau nyala itu loh bikin deg-degan. Akhirnya aku jual deh, mumpung dia masih garansi gitu kan, masih harganya masih tinggi. Terus aku beli yang baru. Meskipun harganya lebih turun, nggak apa-apa deh. Ya begitulah retail kehidupan ya. Nah ini hasil jadi dari apa ya namanya, hasil jadi dari baju aku ya. Ini bagus nggak teman-teman? Aku sih suka. Gimana? Ini cuma dikit satu aja yang aku tampilin ya. Baju teman-teman aku nggak aku tampilin, ntar aja deh kapan-kapan ya. Kalian bisa cek aja Instagram @bailitadian ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya teman-teman ya. Mohon maaf kalau masih banyak salah dan kurangnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.